Kali ini saya sedang berada dalam misi rahasia. Dan seperti teman lihat ya, bahwa program saya lagi jalan. Jadi mumpung dia itu lagi jalan, kali ini saya akan sharing sedikit buat teman-teman semuanya itu ya, kenapa kita itu sebagai programmer ya harus belajar banyak dari investor. Ceritanya gini, beberapa minggu belakangan ini ya, saya tuh baca sebuah buku ya. Ini adalah buku legend teman ya. Ini buku ini mungkin sudah berumur 20 tahun mungkin ya. Itu judulnya adalah The Pragmatic Programmer ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi judulnya adalah The Pragmatic Programmer. Jadi buku inilah khusus buat kita semuanya ya, kalian semuanya itu yang serius ingin menjadi programmer yang sukses. Ini adalah bukan buku coding, ini bukan buku tentang bahasa pemrograman, tapi inilah buku tentang bagaimana kita tuh bersikap sebagai programmer, bagaimana kita tuh mentalitasnya kita tuh sebagai programmer. Gitu teman. Baru awal-awal saja, saya menemukan beberapa poin yang tuh menarik sekali ya. Nah kali ini ya, saya tuh ingin membagikan poin penting ini. Ini pengetahuan yang saya dapatkan dari buku ini, itu harus dimiliki, harus diketahui oleh setiap programmer yang ada di luar sana. Harus diketahui oleh kalian semuanya. Wajib kalian ketahui. Ya. Jadi, makanya buat teman yang belum sempat baca buku ini, yaitu The Pragmatic Programmer, kalau kalian sempat, silahkan dibaca. Mungkin link untuk membeli buku ini, saya akan juga taruh di bawah. Nah, jadi sekarang apa poinnya? Poin penting yang ingin saya sampaikan kali ini adalah, kenapa kita tuh sebagai programmer itu harus belajar jadi investor. Kenapa kita tuh sebagai programmer tuh harus belajar dari investor? Kenapa? Karena menurut buku ini, ya, investor sukses itu punya 5 karakteristik. Setelah saya pikir-pikir, kenapa saya bisa kerja di sini? Kenapa saya sekarang bisa kerja di negeri orang, bekerja di perusahaan teknologi di negeri orang? Kok bisa? Ternyata 5 hal penting ini ternyata yang membuat saya tuh bisa sampai di sini saat ini, teman ya. Saya tuh bisa keluar negeri, bisa kerja di perusahaan teknologi di negeri orang, di sini. Mungkin teman tahu ya bahwa investor itu pasti punya yang namanya tuh portfolio. Ya, artinya mereka tuh punya portfolio saham ini misalkan ya. Tapi kita sebagai programmer itu wajib juga punya portfolio teman. Di sini yang saya maksud bukan portfolio yang misalkan kita punya website ya, artinya ini kita menampilkan apa sih yang sudah pernah kita kerjakan ya kan. Ya itu portfolio, tapi ada portfolio yang lebih penting lagi menurut saya adalah yang namanya itu adalah knowledge portfolio. Portfolio ilmu. Portfolio skill. Dan seperti saya bilang tadi ya, bahwa menurut buku The Pragmatic Programmer ini, itu investor sukses itu punya 5 karakteristik. Kita tuh wajib punya 5 karakteristik ini untuk mungkin lebih sukses. Untuk mungkin menjadikan kita tuh programmer lebih baik. Karir kita lebih baik. Nah, yang pertama teman ya, itu investor serius itu berinvestasi atau melakukan investasi secara berkala. Itu maksudnya apa? Saya sebagai investor beneran ya, artinya saya tuh menyisihkan misalkan setiap bulan saya gajian, itu pasti saya sisihkan sekian persen, itu saya investasikan dulu. Saya taruh ke investasi dulu. Ya, sisanya tuh baru untuk keperluan hidup saat ini. Nah, sebagai programmer ya, saya juga berinvestasi teman-teman. Ya. Jadi saya tuh investasi di skill, saya tuh investasi di ilmu. Saya tuh investasi di knowledge. Ya. Jadi saya tuh orangnya tuh nggak bisa diam. Ya. Saya tuh nggak bisa stick, misalkan saya tuh sudah bisa ini, saya tuh nggak bisa diam di sana terus. Ada satu hal yang ingin saya kuasai, dan saya tuh harus bayar untuk menguasai itu, saya akan bayar. Jadi, saya tuh selalu investasi, saya tuh rutin investasi ke skill, saya tuh investasi di ilmu. Investor serius itu melakukan investasi secara berkala. Programmer serius, dia tuh investasi ke skillnya rutin, secara berkala. Dia tuh nggak stuck, dia tuh selalu mengembangkan skillnya. Itu teman, itulah poin yang pertama. Ya. Ilmu investasi yang kedua adalah diversifikasi adalah kunci sukses investasi jangka panjang. Apa maksudnya? Diversifikasi artinya tidak sama, ya, tidak monoton. Nah, saya pun sebagai investor seperti itu teman. Saya tuh nggak cuma punya stok di satu perusahaan, saya misalkan punya stok di 2 perusahaan. Nah, jadinya setiap bulan saya tuh tambah investasi saya di perusahaan A. Nah, bulan depan saya tambah investasi saya di perusahaan B. Itu ya, jadi saya tuh melakukan diversifikasi, artinya saya punya saham ini, saya juga punya misalkan produk lain, misalkan reksadana. Nah, itu namanya diversifikasi teman. Nah, saya sebagai programmer, saya juga melakukan diversifikasi skill. Nah, meskipun ya teman-teman tahu ya, bahwa saya tuh menghabiskan mungkin hampir 10 tahun waktunya saya tuh adalah di bidang web app development. Saya tuh web developer. Tapi di bidang web development pun, saya tuh nggak stuck di satu bidang misalkan, di satu topik, misalkan di front end. Saya enggak. Nah, saya tuh melakukan diversifikasi.
Saya tuh melakukan hal yang berbeda-beda. Saya pernah full stack. Saya mengerjakan dari A sampai Z. Saya pernah kerjain front end. Saya pernah mengerjain back end. Ya, belakangan ini saya banyakkan di back end misalkan. Nah, itu perlu skill yang berbeda-beda. Itu perlu skill yang diversifikasi, teman. Itu yang saya lakukan. Itu selama saya menjadi web developer. Seperti saya bilang, saya nggak bisa diam. Ya, saya tuh selalu ingin belajar hal lain. Sekarang itu saya tuh nggak banyak kerja di web development, teman. Nah, sekarang itu malahan saya tuh banyak kerja di data, di bidang data, big data, data engineering, big data processing. Nah, kenapa bisa gitu? Ya karena saya tuh mendiversifikasi skill saya. Ya, saya tuh punya skill web development. Sekarang saya juga punya skill di data. Itu membuat saya tuh memiliki posisi unik. Ya, karena saya tuh bisa banyak hal. Artinya saya tuh lebih gampang beradaptasi di lingkungan apapun. Karena saya tuh punya skill yang diversifikasi, diverse moment. Saya juga mungkin encourage teman-teman ya. Misalkan teman-teman lagi belajar ya, silahkan fokus dulu di suatu hal. Tapi suatu saat jangan stuck di sana. Cobalah explore hal lain. Kenapa? Karena teknologi ini berkembang terus ya. Ketika kita tuh berada di depan, nah jadi ketika kita tuh punya skill yang nggak banyak orang punya, ya kita tuh berada di terdepan, kita tuh berada di pinggir. Nah, ketika ada peluang baru masuk, kita tuh bisa tangkap lebih cepat, teman-teman. Jadi pesan saya adalah sebagai programmer, teman-teman tuh jangan stuck di satu hal. Silahkan jadi ahli dulu, pastinya fokus dulu di sana. Nanti setelah cukup, silahkan explore bidang lainnya. Cuman itu ya caranya tuh teman-teman tuh bisa berkembang sebagai programmer gitu. Nah sekarang yang ketiga, ya investor pintar menyeimbangkan portfolionya. Itu maksudnya apa? Jadi saya sebagai investor ya, saya tuh berusaha menyeimbangkan, saya tuh punya investasi itu yang risikonya tinggi, tapi juga berpeluang, berpotensi memiliki return-nya besar. Selain itu, saya juga punya investasi yang risikonya itu lebih rendah, tapi return-nya mungkin nggak sebesar yang punya risiko tinggi. Jadi itu cara saya tuh menyeimbangkan risiko investasi saya sendiri. Nah, sebagai programmer, ya, saya tuh juga harus pintar-pintar menyeimbangkan skill-nya saya, teman-teman. Misalkan ya, sekarang saya tuh pengen belajar sesuatu. Ya. Misalkan saya ingin belajar cyber security, dan yang satunya lagi saya juga ingin belajar membuat pesawat terbang. Nah sekarang sebagai programmer, yang mana skill tersebut yang ingin saya pelajari, misalkan yang satunya adalah menjadi cyber security, yang kedua adalah bisa bikin pesawat terbang. Itu yang mana skill tersebut yang lebih berisiko untuk tidak saya pakai nantinya. Ya kan? Saya sebagai programmer pastinya paling lebih dekat dengan cyber security. Keamanan pastinya kan? Nah, saya bisa aja misalkan sekarang belajar bikin pesawat terbang. Nah, misalkan lewat kursus online ya misalkan. Nah, sekarang sudah bisa diapain? Nah, jadi ketika saya sebagai programmer, itu lebih berisiko saya tuh belajar skill yang nggak terlalu berhubungan dengan yang saya miliki sekarang. Ya kan? Karena mungkin saya bisa, tapi nggak bisa saya aplikasi sekarang. Artinya saya tuh kita bayar kursusnya, saya tuh buang-buang duit, tapi nggak bisa saya manfaatkan. Nah, tapi ketika misalkan saya tuh belajar misalkan cyber security, itu skillnya tuh sangat dekat dengan dunia IT. Jadi itu risikonya lebih kecil ya. Ya meskipun nanti saya nggak bisa pakai di kerjaan saya saat ini, tapi skill itu saya bisa pakai. Ya, itu skill cyber security saat ini tuh saya tuh bisa pakai untuk apapun. Saya bisa menjadi misalkan bug hunter, bug bounty, ya, atau menjadi hacker misalkan. Jadi itu lebih dekat dengan skill saya saat ini. Jadi itu risikonya tuh lebih kecil kalau kita tuh berhasil menguasainya, karena tuh kita bisa pakai besok. Itu ada gunanya, karena itu masih dekat dengan dunia kita, itu dunia IT, teman. Jadi itulah salah satu contoh ya, gimana saya tuh menyeimbangkan skill yang saya punya. Yang keempat, investor membeli di harga rendah, dia jual di harga tinggi. Investor gitu kan? Nah, itu artinya kita sebagai investor, kita tuh pintar-pintar melihat peluang. Ya, misalkan kita lihat saham, oh ini sahamnya nih fundamentalnya bagus ya, perusahaannya bagus, tapi sekarang nih lagi corona, saham tuh lagi anjlok. Saat itulah yang paling tepat untuk menyerok saham itu, teman-teman. Ya, mungkin teman yang sudah berkecimpung di dunia investasi ya, pasti sudah tahu ya kan istilah serok itu kan apa kan? Itu artinya ketika misalkan saham itu yang kita tahu itu adalah saham bagus, tapi ketika saat itu dia tuh lagi harganya tuh lagi rendah, harganya tuh lagi diskon. Di saat itulah kalau kita tuh punya uang banyak, kita tuh serok sebanyak mungkin saham itu, karena kita tahu
suatu saat nanti, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, dia tuh langsung naik misalkan ya. Itulah yang saya lakukan ya, teman-teman. Jadi saya tuh mulai investasi itu di awal-awal corona. Ya, itu stok itu anjlok, teman ya. Jadi saham-saham itu anjlok semua. Saya tuh mulai sadar untuk berinvestasi, teman. Saya tuh beli banyak ketika harganya murah. Sekarang stoknya itu sudah mulai naik. Dan sekarang kalau misalkan saya mau jual saham itu sekarang, itu bisa bilang saya bisa beli motor baru. Karena saya tuh beli di harga yang murah waktu itu. Dan sekarang itu harganya sudah stabil, udah naik. Saya tuh ingin yang lebih jangka panjang sih ya. Mungkin saya tuh biarin dulu mungkin 5 tahun kan. Nanti mungkin hasilnya itu bisa berlipat-lipat ganda lagi, teman gitu. Nah, itu sebagai investor. Nah, sebagai programmer, itu juga yang saya lakukan. Sama dengan skill. Seperti saya bilang, saya tuh web developer, teman ya. Jadi saya tuh bekerja di perusahaan ini itu adalah sebagai web developer awalnya. Tapi saya lihat bahwa kedepannya data adalah itu sangat penting. Ya meskipun waktu itu perusahaan itu belum memikirkan sejauh itu ya, tapi saya tuh sudah memikirkan, wah, suatu saat nanti pasti perusahaannya akan memerlukan seseorang yang jago bisa di bidang data, mengolah data. Saya tuh jauh-jauh hari sebelumnya tuh sudah belajar gimana cara mengolah data processing, big data, itu saya sudah belajar duluan. Nah, pas kemarin-kemarin ini, itu perusahaan tuh bikin sebuah tim, sebuah unit, itu namanya tuh data dan analitik. Dan secara nggak langsung, karena saya tuh sudah punya skill di sana, saya tuh langsung ditarik dan langsung ditaruh di sana. Dan hasil, nggak cuma dapat mengaplikasikan apa yang saya pelajari, saya juga dapat kenaikan gaji. Cuman gara-gara saya tuh bisa di bidang itu. Keren kan? Nah, jadi ketika data itu ya masih mungkin belum dilirik ya, artinya mungkin harganya masih murah kan. Nah, saya tuh sudah mulai mengumpulkan skill di sana. Dan ketika sekarang data itu, sekarang kita tuh punya ML, machine learning kan, nah itu perlu data. Itu data itu sekarang mahal. Nah, dan sekarang saya tuh sudah di sana, sudah bisa di bidang itu. Saya pun diberikan reward lebih, yaitu berupa kenaikan gaji, teman. Jadi itu ya, seperti saya bilang ya, saya tuh nggak tahu dengan poin-poin ini, tapi ternyata saya sudah melakukannya tuh dari sejak jauh-jauh hari sebelumnya, teman ya. Dan setelah saya baca buku ini tuh saya menyadarkan, oh ternyata benar. Dan setelah dipikir, makanya kalau tanpa saya mengerjakan semua ini, saya tuh nggak ada di sini sekarang. Ya artinya, kalau saya tuh nggak punya mentalitas seperti itu, saya tuh nggak punya skill yang sekarang. Sebagai investor, beli murah, jual mahal. Sebagai programmer, kita miliki skill yang nggak banyak orang melirik saat ini, dan nanti ketika skill itu booming, teman-teman itu sudah berada di atasnya. Ya, jadi buy low, sell high. Itu yang keempat. Nah yang terakhir teman ya, yaitu yang kelima adalah portfolio itu harus dicek secara berkala. Itu maksudnya apa? Jadi saya sebagai investor, saya tuh punya beberapa, seperti saya bilang tadi, saya tuh punya beberapa saham di beberapa perusahaan ya. Saya tuh selalu pantau, saya selalu cek secara berkala. Misalkan ketika kita lihat, oh ternyata saham ini nggak terlalu bagus dah. Jadi sebelum kita rugi banyak di perusahaan itu, kita tarik dulu, kita jual aja dulu ya. Kita pindahkan, kita pakai uangnya untuk misalkan invest di saham yang mungkin kinerjanya lebih baik yang kita punya. Ya, jadi itu adalah gunanya untuk mengecek portfolio, teman-teman. Sebagai programmer juga sama. Seperti saya bilang tadi, saya tuh suka belajar banyak hal. Kemarin ya, saya tuh belajar ML, machine learning. Saya belajar, sudah sampai di titik, nah tetapi saya tuh belum bisa mengaplikasikannya di perusahaan tempat saya kerja. Ya, meskipun kita sekarang sudah pakai ML, nah tapi kita tuh meng-hire seorang ML engineer. Artinya, saya punya skill tapi mungkin nggak sehebat dia. Pastinya kan perusahaan menggunakan skillnya mereka kan. Apa ya, bisa bilang, oh saya tuh investasi di sana, tetapi mungkin saat ini saya belum bisa pakai, ya sudah. Jadi saya berpikir, oke, mungkin saya nggak akan terlalu fokus di ML dulu ya, karena secara kerjaan saya nggak pakai banyak kan, karena sudah ada yang mengerjakannya. Nah sekarang saya tuh karena banyakan fokus di data, jadi saya tuh invest, ya jadi saya pindahkan energi yang misalkan saya belajar ML, saya pindahkan energinya, saya invest lagi untuk belajar data, ya untuk apa ya, artinya segala hal tentang data, teman. Saya tuh bisa mengambil keputusan seperti itu karena saya tuh melihat. Saya tuh mereview portfolio skill saya saat ini, mana yang lebih dibutuhkan, mana yang mungkin kira-kira lebih diprioritaskan. Itu semuanya, itu adalah 5 poin penting yang kita tuh bisa pelajari dari dunia investasi. Ya, dari investor itu kita aplikasikan ke dunia kita sebagai programmer, teman ya. Kita tuh bekerja di bidang IT ya. Saya ulang lagi ya, yang pertama, investor serius selalu investasi secara berkala. Programmer serius selalu update skillnya berkala. Dia tuh nggak stuck di satu tempat, selalu explore hal baru. Yang kedua, diversifikasi adalah kunci sukses investasi jangka panjang. Diversifikasi skill kita sebagai programmer itulah kunci sukses karirnya kita sebagai programmer jangka panjang, teman. Kita tuh menguasai banyak hal, pengetahuannya kita luas. Kita tuh bisa beradaptasi di lingkungan apapun. Nah, yang ketiga, investor pintar menyeimbangkan portfolio mereka. Programmer pintar menyeimbangkan skillnya mereka. Mereka tuh tahu
mana skillnya yang mereka tuh harus fokuskan saat ini, tapi mereka tuh juga tahu mana skill yang ingin mereka pelajari, meskipun mereka tuh belum bisa pakai saat ini. Dan yang keempat, investor membeli di harga murah, menjual saat harga mahal. Buy low, sell high. Kita sebagai programmer jangan stuck di satu skill yang saat kita miliki saat ini. Jangan stuck di satu skill yang kita nyaman saat ini. Kita lihat di horizon itu ada apa. Itu kedepannya itu apa nanti kira-kira yang akan booming misalkan ya. Dan kita siap explore. Siapa tahu misalnya teman-teman suka dan teman-teman mendalami di sana, meskipun sekarang mungkin nggak banyak orang di sana ya. Nah, nanti ketika misalkan bidang itu meledak, booming, kita sudah berada di sana. Kita sudah menangkap peluangnya itu lebih awal. Kita beli murah, jual mahal. Buy low, sell high. Itu investor. Itu programmer namanya. Itulah skillnya programmer. Yang kelima, portfolio harus direview secara berkala. Programmer harus mereview skillnya secara berkala. Nah, karena dengan mereview skillnya kita tahu sekarang kita tuh harus fokus kemana. Itulah 5 hal ya, 5 karakteristik dari investor yang kita tuh bisa tiru, yang kita bisa terapkan di dunianya kita tuh sebagai programmer di bidang IT, teman. Nah, itu sangat-sangat relevan. Dan jujur aja, saya tuh nggak tahu bahwa ada poin-poin itu. Setelah saya baca, dan itu klik sekali dengan apa yang saya alami. Ini klik banget. Ini gue banget gitu. Ya, artinya, ternyata selama ini saya sudah melakukan poin-poin tersebut tanpa saya sadari. Dan kalau saya pikir-pikir lagi, ya, saya nggak akan ada di sini sekarang. Nggak akan di depan kalian sekarang. Kalau bukan saya tuh melakukan kelima hal tersebut. Jadi seperti apa ya? Jadi seperti investor ya, mereka tuh bangga dengan portfolio yang mereka miliki. Kita tuh sebagai programmer juga harus bangga namanya dengan skill yang kita miliki. Ya, jadi programmer itu skill adalah aset. Programming adalah skill. Ya, jadi aset terbesarnya kita sebagai programmer adalah skill. Seperti biasa namanya, kalau misalkan suka dengan video ini ya, bermanfaat ya, silahkan like pastinya, subscribe yang belum pastinya, dan ya, itu aja untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya.